membuat Harmoko bisa masuk ke semua kalangan. Ia menjadi juru bicara Orde Baru untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Tak heran Harmoko kemudian menjadi salah satu menteri kepercayaan Presiden Soeharto. Harmoko di sekitar Jokowi, ditulis G. Wicaksono dari siwar.com. Pada tahun 1995, Soeharto sudah memberikan isyarat bahwa ia tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Dengan demikian, masa jabatan 1993 sampai 1998 akan menjadi periode terakhirnya. Sang jenderal sudah merasa top, tua, ompong, dan peot. Nampaknya masa kekuasaannya yang panjang sejak tahun 1967 membuatnya merasa sudah capek dan sepuh atau tua. Lalu datanglah Harmoko, salah satu orang kepercayaannya. Ketua Umum Golkar itu terus mendorong dan meyakinkan sang pemimpin Orde Baru bahwa rakyat masih menghendakinya sebagai presiden. Sementara itu Harmoko terus mengonsolidasikan kekuatan mesin partainya menuju ke pemenangan pemilu 1997. Semenjak pemimpin Golkar di akhir 1993, ia bekerja keras berkeliling daerah menggalang suara rakyat. Lewat acara Temu Kader dan Safari Ramadan, Menteri Penerangan 3 periode itu rajin menyambangi daerah-daerah seantero Indonesia. Dan hasilnya tidak mengecewakan. Pada pemilu 1957, Golkar meraih kemenangan gemilang dengan angka 74,51%. Angka kemenangan pemilu yang di masa demokratis seperti saat ini rasanya mustahil untuk bisa diraih. Setelah meraih kemenangan besar, pada saat ulang tahun Golkar tanggal 20 Oktober 1997, Harmoko menyampaikan pidato untuk meyakinkan Soeharto agar bersedia maju lagi sebagai presiden. Soeharto terbuai kata-kata mantan wartawan pos kota itu. Sang jenderal pun luluh, tunduk dan menurut. Dan pada tanggal 11 Maret 1998 dalam sidang umum MPR yang dipimpin Harmoko, Soeharto kembali dilantik menjadi presiden untuk masa jabatan 1998 sampai 2003. Namun, kurang lebih 70 hari setelah dilantik sebagai presiden, Harmoko sebagai ketua MPR atau DPR meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Permintaan Harmoko merupakan respon dari keadaan di tahun 1998 saat itu, yang semakin genting. Krisis moneter yang mulai membelit Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 semakin tidak terkendali dan menjadi krisis ekonomi yang parah. Akibatnya seluruh wilayah negeri bergejolak, nilai mata uang rupiah anjlok, inflasi meroket, harga-harga melonjak tinggi dan perekonomian rakyat jatuh ke titik terendah, hancur berantakan. Mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto mundur karena dinilai tidak mampu menangani krisis setelah terjadi insiden yang menyebabkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia. Api demonstrasi semakin berkobar di mana-mana. Kerusuhan di tahun 1998 pun tidak terelakkan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto memenuhi tuntutan itu. Pemegang kekuasaan selama 32 tahun itu dinyatakan berhenti dari jabatannya selaku presiden. Kini, menjelang berakhirnya periode kedua Presiden Joko Widodo, ada Harmoko yang mulai mendorong dan membisiki Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya dengan penundaan pemilu. Sementara Harmoko yang lain meneriakan Jokowi 3 periode dalam berbagai forum. Mungkin dorongan, bisikan dan teriakan ini muncul setelah banyaknya survei yang menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin terbilang cukup tinggi. Survei Litbang Kompas misalnya, pada akhir Januari 2022 menunjukkan bahwa angka kepuasan mencapai 73,9%. Raihan angka tersebut bahkan tertinggi dalam survei-survei sejenis yang dilakukan sejak awal masa pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014. Namun, penundaan pelaksanaan pemilu tahun 2024 ataupun kembali mencalonkan diri untuk 3 periode jelas akan bertentangan dengan konstitusi. Kedua hal ini bisa dilakukan setelah terlebih dahulu ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh legislatif. Dari segi kekuasaan di legislatif, hal ini memungkinkan karena koalisi partai pendukung pemerintah menguasai sekitar 70% suara. Masalahnya, landasan apa yang bisa dipakai untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Jelas ini pekerjaan maha besar yang tidak mudah. Risikonya teramat besar. Bila amandemen dipaksakan, hal ini berpotensi besar, tidak hanya memicu kegaduhan dan kekeruhan politik, tapi juga bencana politik yang bisa saja menimbulkan kerusuhan massa. Dan hal ini justru akan mengganggu pemulihan ekonomi dan upaya penanganan pandemi COVID-19. Akibatnya tentu akan memperburuk kondisi perekonomian rakyat. Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri sudah berulang kali
menyatakan bahwa dirinya bukan hanya taat dan tunduk, tapi juga patuh pada konstitusi. Namun di sisi lain mantan gubernur DKI itu juga menyatakan bahwa aspirasi dan wacana semacam itu tidak bisa dilarang di dalam sebuah negara demokrasi. Kalimat bersayap Jokowi ini tentu memunculkan segala macam dugaan dan spekulasi. Ada yang menilainya tidak tegas. Akibat sikapnya itu isu penundaan pemilu kini semakin bergulir liar. Bagaikan mendapat durian runtuh, pihak-pihak yang berseberangan pun bergegas menjadikan isu ini sebagai amunisi gratis untuk menembak Jokowi. Meskipun ada Harmoko yang menyatakan bahwa 110 juta rakyat menghendaki penundaan pemilu, namun hasil survei menunjukkan lain. Beberapa hari yang lalu, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis survei terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Hasilnya mayoritas responden menolak pemilu 2024 ditunda dengan alasan apapun. Mayoritas warga atau 78,9% menilai pemilu mendatang harus tetap dilaksanakan pada tahun 2024, walaupun pandemi COVID-19 belum tentu akan berakhir dalam waktu dekat. Sementara yang ingin pemilu ditunda menjadi di tahun 2027 karena pandemi hanya 13,2% dan yang tidak punya sikap sekitar 9,2%. Saya ikut senang terhadap hasil survei SMRC di atas. Suara saya terasa terwakili di sana. Sebagai rakyat jelata yang mendukung Jokowi, saya sendiri saat ini ikut mengkhawatirkan sikapnya terkait isu penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode. Saya khawatir Jokowi akan terbuai oleh bujuk rayu Harmoko itu. Dan hal ini tentu akan menjadi sebuah presiden buruk, yang seolah mengesankan bahwa siapapun yang menguasai mayoritas suara legislatif bisa melakukan amandemen apa saja sesuai selera dan kepentingan. Bila hal itu benar terjadi, bencana politik kelihatannya tinggal menunggu waktu. Rakyat akan menderita dan momen mundurnya Soeharto bisa jadi akan terulang pada diri Jokowi. Menyedihkan. Saya berharap semua itu tidak akan terjadi. Saya yakin Jokowi seorang yang kukuh, yang tidak mudah termakan bujuk rayu. Pada Oktober 2024 kelak, saya ingin melihat Jokowi lengser secara terhormat. Sebagai seorang negarawan, sebagai seorang presiden yang berhasil, yang akan dikenang dan dicintai rakyatnya. Bukan begitu, salam dari rakyat jelata. Bagaimana menurut Anda? Tina Sondah menjalani cuti menjelang bebas sejak awal Maret 2022 setelah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Enji ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Wisma Atlet oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 3 Februari 2012 lalu. Ia pun ditahan karena terbukti menerima suap sebesar miliar rupiah dan 1 juta. Hercule Poirot dan tangisan Angelina Sondah yang penuh arti. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sosok detektif Hercule Poirot kembali diangkat dalam Depth of the Nile yang diperankan oleh Kenneth Branagh. Film ini bagi saya semakin menarik ketika Gal Gadot, si pemeran Wonder Woman itu juga ikutan main dalam film berdurasi lebih dari 2 jam itu. Tenang, saya gak akan kasih bocoran atau menyepoiler di sini supaya Ciwoders bisa menonton sendiri film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Agatha Christie itu.